ngaji dia bareng aku Bang Edis. Ih, Mbak. Ngaji bareng saya. Berat Dalam saudara-saudara. hati ilmu agama Islam. Harusnya Jadi Anda, abang yang keliru bisa dikelirin gitu Bang. iya, seandainya ya, seandainya, ini seandai-andainya. Kalau kamu mau saya imami, kalau saya seorang muslim, mau si imani, mengimami membaca Quran. Wah, nanti sudah istri saya 13. Mengikuti Wow. contoh Rasul. Nah kalau abang sanggup ya nggak masalah. Loh, Kenapa? masalahnya nanti saya jadi seperti Muhammad. Ada istri Mbak, minta nafkah malah mertuanya malah Nggak, malah mukul. nggak ada Bang. Nabi Loh, Muhammad itu satu-satunya nggak bisa Muhammad itu pernah disamain. mukul Aisyah, kamu tahu? Mau, tuh udah jadi Fir'aun kan? Mirip banget tau ih. Udah jadi Fir'aun. aduh. Jadi Mirip begini banget ya. tuh Bang. Beneran mirip. Jadi sebenarnya Abu Bakar dan Umar itu pernah memukul anaknya karena anaknya minta nafkah sama Nabi. Dapat dari mana lagi tuh? Wah, Dapat dari mana lagi itu? dia tidak percaya teman-teman ya. Perhatikan ya nih. Perhatikan ya. Ini hadisnya saya tunjukkan bagaimana dicekek ya. Ya nih. Baik. Lu tidak tahu mereka saudara-saudara nih. Saat istri minta uang belanja lebih begini sikap Rasulullah. Perhatikan. Ya. Ini hadis-hadisnya ya. Kemudian diartikan ya. Sebentar. Oh, ini hadisnya di bawah sini ya nih. Abu Bakar. Oh, saya baca dari atasnya nih. Nih, saya baca dari sini. Nih. Nah, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman dalam suatu kisah, dalam suatu hari semua istri Rasulullah berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh istri Muhammad. Ya. Kemudian mereka merasa tidak mendapatkan nafkah. Bayangin tuh, ditelantarin istrinya sama Muhammad. Ya. Tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah yang mendengarkan keluhan ini kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya, ya, dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah dengan beliau. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini. Sampai beliau menampilkan wajah muram. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegaduhan berakar daripada istrinya. Karena saat itu istri Rasulullah setengah berkumpul. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegundahan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti cekek lehernya." Cekek. Dor. Ujar Umar yang tidak lain adalah ayah Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya yaitu Hafsah. Bagaimana Ima? Kamu bilang Muhammad tanggung jawab. Muhammad kan Nabi banyak duit. Tidak dikasih nafkah. Tidak dikasih nafkah uang belanja. Gimana? Ayo. Itu ayat berapa? Makanya saya bilang Enggak, Ima, itu ayat berapa Bang Edis? itu di dalam riwayat-riwayat tentang kisah hidup Muhammad. Iya, ayat berapa? Surah Itu bukan apa? ayat, itu di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat kehidupan Muhammad.
Makanya saya bilang Ima dari awal tadi, kamu masih Islam, kamu baik begini, menghargai teman-temanmu yang non muslim, ya kan? Masih senang hangout sama mereka. Itu karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Banyak kamu tanggal mengerti agama Islam, besok kamu nggak akan lagi bergaul sama mereka. Ya buktinya aku masih bergaul sama mereka sampai Ya karena sekarang. kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Aku mengerti sih Bang, tapi ya menurut saya itu baik, ya udah gua jalanin gitu aja deh. Udah dah, kamu saya jodohkan saja dengan Ari bawa pipit. Gimana? Jangan bang, saya udah punya istri bang. Kan boleh nambah. Agak. Saya nggak pandai perang saya bang. Bang Edis sudah punya nggak? Malah mau sama bang Bang Edis sudah Edis. punya Sungguh bini nekat yang nyata. Mbak Ima, mending baik-baik sama Bang Edis, bilang aja. Udah Bang, serius, udah saya punya mau bini belajar gitu. Oke Jangan lah. dibantah Bang Edisnya. Iya, karena Percuma, saya nggak bisa dibantah. karena saya Nggak gini Bang Edis. Bang Edis, gini Bang. Nggak, aku mau ngomong. Bang Edis mau ngaji sama aku nggak? waduh berat saudara-saudara. Bang Edis mau ngaji sama aku. Sulit saudara-saudara. Aku Saya itu Ima ngajinya sudah lama. Ngajinya saya sudah lama Ima. udah Dulu saya diperdalam ngomong, lagi. justru karena saya sudah mengaji dulu gini, saya ceritain ya. Dulu waktu saya belajar pertama agama Islam, saya itu disuruh baca surat Al-Ikhlas. Saya bacanya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dimarah saya. Dimarah. Coba Bang, Bacanya bukan begitu. coba Bang artinya Bang. Bacanya harus Coba begini. artinya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Iya. Lam yalid wa lam Ada itu kan yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus bacanya begitu. Dalam hati Ya. saya, Iya, waduh, saya dibikin jadi orang Arab nih. Jadi nggak perlu lagi Bang Edis Padahal- ngaji sama Mbak Imah ya. Padahal begini Ima, Itu kan padahal itu kan ada tajwidnya Bang Edis. Betul. Itu ngaji itu juga ada tajwidnya. betul. Nah, Bisa ketika ngasal gitu Bang. oke, Salah saya- salah huruf aja salah arti. ini kayaknya ada yang ada yang apa? Bikin lemot. Mungkin Bang Ari. Apa itu? Iya kayaknya Bang. Iya, Bang Ari bikin jadi ikutan lemot. Oke. Oke, saya turunkan bentar ya. Nanti Terima kasih, coba. Bang Edis. Oke, sama-sama Bang Ari, saya turunkan ya. Gini, Ima. Waktu saya dulu belajar ngaji, kan seperti itu. Tajwidnya, qalqalanya, ya kan, bacaannya, nahuso apanya? Bagaimana lantunannya itu harus persis, ya kan? Iya. Pakai tartil begitu kan? Saya bilang begini. Kolkolahnya. Kol-kolannya ahad, bukan ahad tapi ahad. Iya benar. Ada dahnya begitu kan? Nah, terus saya Iya bilang emang begini. benar Bang. Gini, tapi saya nggak ngomong sama dia, di hati saya bilang gini. Gue baca Quran mau cari maknanya, bukan mau bikin jadi orang Arab. Sekalipun kita baca ahad, mau baca ahad, artinya tetap sama. Bahasa Indonesia artinya satu. Iya benar. Iya, Esa. makanya saya herannya begini. Kenapa sih kita repot baca kol-kola dan segala macam? Toh artinya tuh bahasa Indonesia ya itu juga. Saya lebih menekankan maknanya di dalam bahasa Indonesia dan artinya di dalam bahasa Indonesia dan saya dapat memahaminya. Nah kalau orang muslim lebih menekankan baca kol-kolanya tajwidnya walaupun gak ngerti artinya. Makanya sampai hari ini orang masih Islam karena mereka baca tajwidnya, baca kol-kolanya, gak baca artinya. Kalau baca artinya murtad sudah dari agama Islam. Gitu. Bang Edis kan baca ayatnya sambil ada tajwidnya lebih bagus kan Bang gitu. Iya tapi kan maknanya sama saja. Iya tapi kan ada tata caranya, nggak bisa ngasal Bang. Tapi toh maknanya kan sama. Saya kemarin ngomong sama seorang ustadz. Dia kritik saya baca alif lam mim. Nggak boleh. Alif lam. Bukan begitu kata dia. Alif lam mim. Ada Harus hakikatnya begitu. itu, Bang.
Iya, berapa harta gitu. iya, terus saya bilang, ya udah artinya apa dah kalau begitu? Hanya Allah yang tahu. Terus buat apa? Mau alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Sama saja nggak ngerti artinya juga sama aja kok. Ya udah besok ngaji deh sama aku Bang. Bareng-bareng gitu. Aduh, berat ini saudara. Oke lah, Imah. Sampai Iya, ketemu makasih, besok lagi ya. Makasih ya Bang Adis. Sama-sama, Kita Ima. sering-sering nih Bang. Oke, selamat malam Imah. Saya turunkan Iya, ya. selamat Bang Adis. Iya. Oke, saya turunkan ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Berhubung teman-teman sudah jam setengah 12 malam,